Kisah ini dimulai pada hari penilaian sekte pedang. Sang protagonis mengerahkan seluruh kekuatannya ke alat pengukur. Setelah beberapa saat, instruktur mengumumkan bahwa skornya hanya mencapai tingkat ketiga energi spiritual. Para murid di bawah segera mulai mengejeknya. Beberapa menyebutnya tidak berguna karena terjebak di tingkat ketiga, sementara yang lain berbisik bahwa ini pasti alasan tunangannya mencampakkannya. Jauh di atas gunung, beberapa tokoh penting mengamati penilaian tersebut. Seorang wanita berambut pirang menyebut nama bocah itu dengan penuh minat. Wanita lain menimpali, menjelaskan bahwa orang tuanya telah tiada dan anggota keluarga yang tersisa memperlakukannya dengan buruk. Mereka yakin satu-satunya alasan dia masih berada di sekte itu adalah karena keluarganya tidak tahu lagi harus berbuat apa dengannya. Terlepas dari latar belakangnya, tetua pertama sekte pedang berkomentar bahwa seseorang sepertinya mungkin memiliki potensi tersembunyi. Menanggapi hal itu, tetua keempat mengungkit nubuat kuno yang menggambarkan bagaimana bocah ini tampaknya menjadi satu-satunya yang cocok. Namun, tetua ketiga, Genesio, mengungkapkan keraguannya, mempertanyakan apakah bocah ini benar-benar anak dalam nubuat. Tetua pertama, Bingyun, merespons dengan percaya diri, mengatakan nubuat leluhur tidak mungkin salah dan mereka harus memanfaatkan kesempatan ini. Dengan pemikiran tersebut, dia memerintahkan semua tetua untuk menyiapkan ujian khusus. Sebuah formasi yang ditujukan untuk mengungkap apakah sang protagonis benar-benar sosok yang terpilih. Tiba-tiba, berkas cahaya raksasa turun dari langit dan menghantam platform penilaian. Berkas itu membelok dan menghantam bocah kita secara langsung. Tubuhnya mulai menyerap energi yang luar biasa itu. Sejenak, seluruh hidupnya melintas di depan matanya. Kemudian, dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Para murid dan instruktur percaya dia pasti sudah mati karena seorang master pun akan menderita cedera parah setelah disambar petir surgawi seperti itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, bocah ini tidak mati. Hal ini membuat murid dan instruktur ketakutan. Mereka pun lari dari area ujian karena yakin bocah ini telah berubah menjadi semacam zombie. Sementara itu, tetua pertama mengamati dengan tenang. Sekarang sudah jelas baginya bahwa bocah ini adalah anak dalam nubuat. Jadi, dia menyatakan akan menjadikannya murid langsungnya. Tetua keempat, Molly, segera tidak setuju, berargumen bahwa bocah ini milik seluruh sekte. Sebelum kedua tetua itu terus berdebat, Ginyo ikut campur, bersikeras bahwa bocah ini akan lebih berguna bagi sekte jika dia menjadikannya murid langsungnya. Kini, ketiga master wanita itu saling menatap, aura mereka menyala dengan berbahaya. Sebelum situasi makin memanas, tetua kedua, Son Wuyan, turun tangan menghentikan pertarungan. Dia mengungkapkan bahwa dia juga menginginkan bocah ini menjadi murid langsungnya. Para master diambang pertarungan. Sementara itu, Ginyo diam-diam berpikir dalam hati bahwa situasi ini akan menguntungkannya. Rencananya sederhana, menunggu mereka bertarung hingga kelelahan, lalu menyambar bocah ini tepat di depan hidung mereka. Menyadari situasi akan lepas kendali, Bingyun mengusulkan pendekatan yang berbeda. Dia menyarankan agar mereka menyembunyikan identitas dan secara pribadi mendekati bocah itu untuk merekrutnya ke faksi masing-masing. Tak heran, para master lainnya setuju. Meski begitu, mereka tidak bisa tidak memperhatikan ekspresi licik dan penuh perhitungan di wajah Bingyun. Begitu saja, kompetisi untuk memenangkan hati bocah kita pun resmi dimulai. Sore harinya, di kediaman murid bocah kita, Xianan, bersantai di pemandian air hangat. Dia teringat instruktur yang mengatakan meskipun dia beruntung bisa selamat, dia tetap tidak berharga. Saat ini, terungkap bahwa Xianan sebenarnya melakukan transmigrasi ke dunia ini. Dia merenungkan ingatan pemilik tubuh ini dan menyimpulkan bahwa pemilik aslinya adalah pecundang total. Selain itu, dia menjelaskan bahwa Xianan memiliki tubuh yang rusak. Seberapa keras pun dia menyerap energi spiritual untuk naik level, energi itu selalu menghilang. Inilah alasan mengapa dia terus terjebak di tingkat ketiga energi spiritual. Cincin yang dibawanya bukan milik pemilik asli. Itu adalah sesuatu yang dia temukan sendiri, tapi ternyata benar-benar tidak berguna. Saat dia mempertimbangkan untuk membuang cincin itu, jendela sistem tiba-tiba muncul. Muncul peringatan yang melabelinya sebagai eksistensi terkutuk dan memerintahkannya untuk meninggalkan dunia kultivasi. Sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, energi spiritualnya mulai menurun dengan kecepatan yang mengejutkan. Bocah kita meledak dalam kemarahan murni melihat hasil ini. Dia duduk di kamarnya merenungkan bagaimana sekarang masuk akal jika dia tidak bisa naik level. Karena kutukan ini benar-benar kalah, dia menyerah, bertanya-tanya apa gunanya berkultivasi jika dia hanya akan menjadi lebih lemah. Di tengah monolog batinnya, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Bocah kita bertanya-tanya siapa yang mengunjunginya pada jam selarut ini. Bing melangkah masuk dengan senyum ceria yang membuatnya benar-benar bingung. Menyadari ekspresinya, dia dengan tenang memberitahunya bahwa dia berencana menggunakan teknik khusus padanya. Otaknya korsleting sejenak setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia mungkin rekan murid dari penilaian tadi. Bing kemudian mulai mengaktifkan tekniknya. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan keterampilan ini, memberinya akses ke mimpi orang lain. Karena ini, dia berencana memanipulasinya melalui mimpi dan membuatnya memilihnya sebagai masternya. Sepanjang penjelasannya, bocah kita hanya bisa menatapnya dalam diam. Akhirnya, dia melepaskan tekniknya. Aura ungu yang disebut Lost Dream meletus dari tubuhnya dan mengalir langsung ke arahnya. Hanya saat itulah dia menyadari sudah terlambat. Teknik Bingyun adalah serangan mental. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sistemnya yang baru bangkit secara otomatis membalikan semua kerusakan mental dan justru meningkatkan kekuatan mentalnya. Ini membuat sang protagonis terpana,
bertanya-tanya apakah ini semacam bug. Bagaimanapun, dia praktis menjadi lebih kuat karenanya. Di bawah pengaruh sistemnya, tingkat penyerapan meningkat secara eksponensial, dan bocah kita merasakan sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam pikirannya, dia yakin akan bersenang-senang dengan Bing. Perasaan itu begitu luar biasa sampai dia berharap Bing lebih agresif. Sementara itu, Bing mulai menyadari ada yang tidak beres. Bocah kita tiba-tiba berinisiatif dan bergerak mendekatinya. Dia pernah mendengar tentang kultivasi ganda sebelumnya, tetapi belum pernah mencobanya. Jadi dia merasa sangat beruntung dan terus mendekatinya. Sesaat, bahkan sang master merasa tidak mampu menahan diri. Namun, dia dengan cepat sadar dan menampar bocah kita, membangunkannya dari lamunan. Dia terkejut betapa dekatnya dia kehilangan kendali dan lebih khawatir lagi bahwa bocah itu hampir menguras auranya. Beberapa saat kemudian, bocah kita bangun. Dengan rasa sakit tajam di kepalanya, Bing Yun menyadari dia akhirnya bangun, tapi dia sangat bingung. Dia mampu menahan teknik Lost Drain-nya dan tanpa benar-benar tidak terpengaruh. Karena penasaran, dia bergerak mendekat dan memeriksa wajahnya hanya untuk terkejut ketika tidak menemukan jejak infiltrasi mental sama sekali. Tiba-tiba, bocah kita mendorongnya dan menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Reaksi ini memicu ketertarikannya. Dia mulai dengan meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia adalah murid dalam sekte pedang. Juga mengungkapkan bahwa mereka pertama kali bertemu saat tes penilaian. Masih curiga, bocah kita bertanya mengapa senior seperti dia tertarik pada murid luar sepertinya. Kata-katanya membuatnya marah dan dia memberi pelajaran padanya. Sistem segera mencatat kerusakan tersebut dan meningkatkan konstitusi fisiknya sebesar 3 poin. Bing Yun melanjutkan percakapan, kini bertekad menggunakan cara apapun untuk membawanya ke sisinya. Namun, bocah kita tiba-tiba memotongnya dan menyarankan agar dia memukulnya lagi. Dia memakai ekspresi aneh seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia percaya inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Dengan putus asa, dia memohon pada sang master untuk memukulnya lagi. Ketika dia tidak merespons, dia sengaja memprovokasinya. Tidak tahan dengan perilakunya, dia menendang wajahnya langsung. Kali ini, sistem meningkatkan konstitusinya sebesar 5 poin. Karena itu, bocah kita membuat beberapa komentar yang meresahkan. Mendengarnya, Bing segera menyebutnya mesum. Karena benar-benar salah paham dengan situasi tersebut, dia menyimpulkan bahwa bocah kita benar-benar tidak tahu malu. Sementara dia diam-diam memikirkan cara untuk memprovokasinya lebih jauh dan naik level. Setelah candaan aneh itu, Bing Yun mengeluarkan manual kultivasi dan menjelaskan bahwa itu berisi teknik kuat yang mencakup dari tahap energi spiritual hingga tahap fondasi. Isi buku itu ditujukan untuk membantu mempercepat kultivasinya. Saat bocah kita memindai halaman-halamannya, dia menyadari teknik itu sangat cocok untuknya. Dia berpura-pura terpesona oleh manual itu dan menawarkan wawasannya sendiri yang benar-benar mengejutkannya. Dengan bersemangat, sang master menyatakan tidak ada waktu yang lebih baik daripada sekarang. Dia menginstruksikannya untuk mengikuti isi buku saat berkultivasi. Mengikuti instruksinya, bocah kita mulai menyerap energi spiritual. Sistem memberitahunya tentang kemajuannya, dan dia berpikir dalam hati bahwa itu tidak terlalu buruk. Namun, Bing tiba-tiba memukulnya karena berpura-pura berkultivasi di depannya dan menuntut agar dia mengikuti instruksi buku itu dengan tepat. Saat dia melakukannya, sistem segera menunjukkan tingkat kultivasinya menurun. Saat itu, dia ingat kutukan yang menyebabkan levelnya turun. Parahnya, Bing Yun menyadari kemajuannya dan dengan tenang memberitahunya bahwa dia berencana tinggal sepanjang malam. Ini membuat bocah kita menyadari satu kebenaran pahit. Bing adalah hambatan murni di jalan kultivasinya. Di bab berikutnya, Ginyo muncul dan menutup pintu bocah kita. Sebelum dia bisa merespons, Bing menghentikannya. Dia memberi isyarat agar dia tetap diam dan karena kontak mereka yang dekat, sistem meningkatkan afinitasnya dengan elemen api. Ketika tidak ada tanggapan, Genesio memperkenalkan dirinya sebagai murid langsung dari faksi tetua pertama. Karena bocah kita terjebak di tingkat ketiga, dia menjelaskan bahwa dia datang atas perintah tetua pertama, membawa pil obat untuknya. Bing tidak mengerti mengapa Genesio menggunakan namanya sebagai alasan, tetapi dia juga tahu dia tidak bisa terlihat bersama sang protagonis. Tanpa pilihan lain, dia bersembunyi di dalam lemari. Begitu masuk ke dalam, Genesio mengomentari kerajinannya, berasumsi dia masih berkultivasi meskipun sudah larut malam. Ini mendorong bocah kita untuk bertanya lagi mengapa dia datang berkunjung, meskipun dia sudah menyebutkannya sebelumnya. Sementara itu, Genesio memperhatikan betapa tenang dirinya yang tidak biasa. Tidak ada tanda-tanda agitasi sama sekali, meskipun ada wanita cantik berdiri di kamarnya pada jam selarut itu. Terlepas dari itu, dia mengulangi penjelasannya sebelumnya dan mengeluarkan pil kondensasi spiritual. Pada saat itu, bayangan melintas di benaknya tentang bocah kita yang menjadi murid langsungnya. Sementara itu, bocah kita bertanya-tanya apakah pesonanya hanya efektif menarik wanita aneh. Tanpa membuang waktu, Genesio menawarkannya pil dan mendesaknya untuk mengonsumsinya. Bocah kita menjatuhkan pil itu dari tangannya. Dia menjelaskan bahwa pil itu adalah racun baginya karena kutukannya. Karena itu, dia meminta maaf, merasa canggung sekaligus lega. Yang mengejutkan, Genesio dengan tenang menghancurkan pil yang jatuh itu. Melihat ekspresinya yang bingung, dia menjelaskan bahwa begitu pil menyentuh tanah, itu menjadi terkontaminasi dan berbahaya. Mata bocah kita segera berbinar, dan dia menafsirkannya sebagai racun. Genes salah paham dengan reaksinya, mengira dia khawatir, dan dengan cepat meyakinkannya. Dia kemudian mengeluarkan beberapa pil obat lagi. Dengan senyum licik, dia berkata dia membawa banyak. Dia menambahkan bahwa dia ingin merekomendasikannya sebagai murid dalam tetua ketiga. Mendengar ini, bocah kita menyarankan agar mereka berhenti sejenak. Sementara itu, Bing Yun diam-diam mengawasi segalanya dari lemari. Sambil menggertakkan gigi, dia
diam-diam mengeluh tentang Genesio yang menggunakan metode semacam itu untuk menyuap sang protagonis. Tepat saat itu, Genesio tiba-tiba menjadi waspada setelah mendengar suara mencurigakan. Sang Master menatapnya dengan curiga saat dia memberikan alasan bodoh. Genesio berasumsi dia pasti takut akan sesuatu. Yakin dengan kekuatannya, dia mendorongnya ke samping dan menyuruhnya untuk tidak takut, meyakinkannya bahwa dia bisa melindunginya. Saat dia hendak membuka lemari, Xianan tiba-tiba menunjukkan ketertarikan pada salah satu pil obat. Dia berkomentar bahwa warnanya tiba-tiba berubah. Genesio panik dan mencoba menghentikannya, tapi bocah kita sudah menelannya. Saat pil mencapai Dantonnya, lonjakan energi biru yang masif meletus dari tubuhnya. Pil beracun yang dia konsumsi memberinya 1000 poin energi spiritual dan 100 poin konstitusi. Hasilnya, dia menembus ke tingkat keempat energi spiritual. Ini akhirnya mengonfirmasi teorinya, apapun yang menyakitinya hanya membuatnya lebih kuat. Kini, kedua master wanita itu menatapnya dengan sangat terkejut. Meskipun pendapat mereka berbeda, mereka berbagi pemikiran yang sama. Tidak satu pun dari mereka bersedia melepaskannya. Tepat saat mereka hendak terus merencanakan cara untuk mengklaimnya, rencana mereka terganggu. Siluet tiba-tiba muncul di depan kamar bocah kita. Genesio segera mengenali sosok itu sebagai tetua kedua, tetapi dia terkejut saat bocah kita dengan santai berkomentar bahwa ada pengunjung lain. Ini membuatnya menembakkan tatapan curiga padanya. Berpikir cepat, dia menyadari dia tidak bisa membiarkan Shaoyan menemukan keberadaannya. Tanpa ragu, dia bersembunyi di lemari yang sama dengan Bing. Bocah kita mencoba menghentikannya, tapi dia mengabaikannya sepenuhnya. Tanpa pilihan lain, dia melangkah ke samping. Diam-diam berharap mereka berdua menikmati kebersamaan satu sama lain. Dia kemudian keluar untuk menemui tetua kedua. Shaoyan mengamatinya sejenak dan dengan cepat menyadari bahwa kultivasinya telah meningkat satu tingkat penuh hanya dalam satu hari. Awalnya, Xianan berasumsi dia datang untuk membantunya berkultivasi. Dia dengan sopan bertanya master mana yang mengirimnya untuk membantu dirinya. Dia mengoreksinya, menjelaskan bahwa dia tidak datang untuk membantu, tetapi untuk menginformasikannya tentang penugasan aula sekte. Bocah kita segera mengerti ini tentang alokasi murid luar ke berbagai aula. Hari berikutnya, penugasan aula sekte dimulai. Instruktur menjelaskan bahwa sekte pedang dibagi menjadi 4 aula. Aula akar rumput, aula karangan bunga, aula jibo, dan akhirnya aula kebanggaan. Murid ditempatkan di aula hanya berdasarkan kekuatan. Ini diukur menggunakan boneka kayu. Berapa lama seorang murid bisa bertahan dalam pertempuran melawannya menentukan penempatan aula mereka. Singkatnya, murid terkuat masuk ke aula kebanggaan sementara yang terlemah ditugaskan ke aula akar rumput di tengah kerumunan murid. Bocah kita tampak benar-benar kelelahan, berpikir bahwa karena para master wanita, dia tidak bisa tidur. Kuan Duo segera menemukannya di kerumunan, mengenalinya sebagai orang dengan skor tes terendah selama penilaian. Bocah kita meliriknya dengan sedikit cemberut. Dia tahu Kuan Duo akan maju ke tahap pemurnian spiritual dan dianggap jenius. Namun, hinaan Kuan Duo segera memicu sistem menghadiahi bocah kita dengan plus 5 roh. Karena itu, bocah kita sengaja memprovokasinya, membalas saat Kuan Duo merespons. Setiap hinaan memberinya beberapa poin roh lagi dari sistem. Sekarang dia berdiri di sana menyeringai seperti orang bodoh. Melihat ini, pengikut Kuan Duo mulai berbisik di antara mereka sendiri, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepalanya karena dia tampak benar-benar menikmati dihina. Mayong tampak terlihat kesal dengan komentar Kuan Duo dan pengikutnya. Dia menyatakan bahwa di dalam sekte, semua orang sama. Para murid langsung mengenalinya karena dia berasal dari keluarga bergengsi. Mayong menawarkan saran kepada bocah kita, yang menyebabkan sistem mengurangi poin yang baru saja didapatkannya. Dia kemudian berakting berlebihan, mengatakan, sayang sekali bocah kita masih terjebak di tingkat ketiga energi spiritual. Tidak seperti dia, yang menembus level itu pada usia 7 tahun, bocah kita hanya bisa menatapnya kosong. Saat Mayong terus memanggangnya, ironisnya, kata-kata Mayong menyebabkan sistem memulihkan poin yang hilang dari Xianan. Karena itu, bocah kita berterima kasih kepada Mayong dengan tulus dan bahkan memberikan jempol padanya. Pada titik ini, semua orang yakin dia sudah benar-benar kehilangan akal. Di tempat lain, tetua kedua mengamati segalanya dari jauh. Dia terkesan dengan betapa tenangnya bocah kita menanggung kritik dari murid lain. Dia berkomentar bahwa ketenangan seperti itu adalah tanda kehebatan. Dan karena itu, dia menjadi lebih bertekad untuk menjadikannya murid langsungnya. Kembali ke arena, instruktur mengumumkan dimulainya evaluasi. Nama bocah kita dipanggil pertama karena dia memiliki tingkat kultivasi terendah di antara semua peserta. Setelah mendengar ini, Kuan Duo dan pengikutnya secara terbuka mengejeknya. Beberapa mengatakan dia tidak akan bertahan 10 detik, sementara yang lain berpendapat bahwa 10 detik pun adalah berlebihan, mengklaim dia akan jatuh dalam 3 detik. Sementara itu, tetua kedua memperhatikan dengan saksama, ingin melihat potensi aslinya. Bocah kita melakukan gerakan pertama. Serangan pedangnya mendarat bersih pada boneka kayu. Sebagai tanggapan, boneka itu meluncurkan pukulan lurus yang kuat. Pukulan itu mengirimnya terbang langsung keluar dari area pemujian. Melihat ini, master wanita yang menonton dari jauh menghela napas kecewa, menyalahkan kultivasinya yang rendah. Para murid di sekitarnya segera tertawa dan mengejek. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa dia telah menderita kerusakan serius dan menghadiahi dia dengan poin vitalitas, konstitusi, dan daya tahan. Melihat notifikasi tersebut, bocah kita mencapai kesadaran yang jahat. Selama dia tidak mati dalam satu pukulan, dia bisa menjadi lebih kuat dengan menerima pukulan. Karena itu, dia sekarang melihat boneka kayu itu sebagai alat latihan yang sempurna. Master wanita yang menonton mengenakan ekspresi terkejut karena
protagonis kita berjalan kembali menuju area pengujian, auranya tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dengan kegembiraan yang berkilat di matanya, dia menyerang langsung ke arah boneka itu, bersemangat untuk mendapatkan poin pengalaman yang akan dia peroleh. Di bab berikutnya, bocah kita melibatkan boneka kayu dalam serangan sengit. Sistem terus memunculkan peringatan merah, menunjukkan bahwa Xianan menerima kerusakan serius dari boneka itu, namun dia menolak untuk mundur. Para murid menonton dengan kagum yang terpana, menyadari bahwa dia telah bertahan jauh lebih lama daripada waktu penilaian normal. Karena itu, beberapa murid wanita terkesan. Mereka berbisik di antara mereka sendiri, memuji ketangguhannya dan bahkan memanggilnya tampan. Instruktur juga terkesan dan percaya bocah kita harus menjadi panutan bagi murid lainnya. Di tengah pertarungan, boneka kayu menyerang ke depan dengan serangan kuat. Xianan berjuang untuk memblokir serangan itu dengan pedangnya. Dia tahu mengalahkan boneka itu mustahil, tetapi pada saat yang sama, boneka itu tidak bisa membunuhnya. Masalah sebenarnya adalah tubuhnya mungkin tidak mampu mengimbanginya. Seperti yang diduga, pedangnya akhirnya hancur. Melihat ini, Wan Duo berasumsi pertarungan sudah berakhir. Dia tidak mengerti mengapa Xianan berjuang habis-habisan untuk penilaian sederhana. Pengikutnya setuju, menunjukkan perbedaan besar dalam tingkat kultivasi antara boneka dan bocah kita. Di mata mereka, sudah merupakan keajaiban bahwa dia berhasil bertahan selama ini. Xianan melemparkan pedangnya yang patah ke arah boneka itu seperti proyektil. Menggunakan momen ketika boneka itu memblokir serangan, dia mengambil kesempatan untuk menyerang. Dia meluncurkan dirinya ke udara dan melepaskan rentetan pukulan. Tinjunya dikelilingi oleh aura biru yang bersinar. Sistem segera memberitahunya bahwa daya tahannya telah menembus ke kelas 8. Namun, boneka itu membalas dengan pukulan yang menghancurkan, mengirimnya terbang sekali lagi. Pada saat itu, Xianan menyadari bahwa tubuhnya akhirnya mencapai batasnya. Saat dia berjuang untuk berdiri, dia melihat boneka itu berhenti bergerak. Pada saat yang sama, sistem menampilkan statistiknya saat ini, membuatnya terkesan dengan seberapa banyak dia telah tumbuh. Tiba-tiba, boneka kayu itu berlutut. Seluruh arena membeku dalam keheningan yang terpana. Instruktur tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Xianan telah mengalahkan boneka yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri hanya dengan kekuatan tekad. Tepat saat itu, seekor burung kayu aneh muncul dari boneka itu. Pada awalnya, semua orang bingung, sampai seseorang menjelaskan bahwa burung itu digunakan untuk mengumumkan hasil. Burung kayu itu mengeluarkan tangisan aneh yang bergema di seluruh arena. Ini memicu fenomena luar biasa. Instruktur berteriak tidak percaya. Petir 4 puncak telah muncul, tanda bahwa seseorang telah diakui oleh keempat puncak dan diakui sebagai jenius. Fenomena ini belum muncul dalam lebih dari 500 tahun. Karena itu, bocah kita segera ditugaskan ke kelas penerimaan khusus. Kelas penerimaan khusus hanya disediakan untuk keajaiban sejati, menyebabkan penonton mulai membandingkan Xianan dengan Mayong dan Kuan Duo. Kesan instruktur terhadap bocah kita berubah total saat dia bergegas maju untuk membantunya. Khawatir Xianan mungkin menderita kerusakan jangka panjang, dia melepaskan auranya untuk membantunya. Sayangnya, ini menyebabkan energi spiritual Xianan turun langsung ke nol. Xianan hampir meledak karena frustrasi, tetapi dia dengan cepat menenangkan dirinya dan menghentikan instruktur. Dia memberikan penjelasan samar tentang fisiknya yang unik dan pemulihan yang sangat cepat. Instruktur benar-benar terkejut dan kekagumannya pada Xianan tumbuh semakin dalam. Setelah meninggalkan area pengujian, Xianan segera melihat perubahan suasana. Meskipun dua orang yang disebut jenius itu terlihat tidak senang dengan hasilnya, murid-murid lainnya, terutama para gadis, dipenuhi dengan kekaguman. Beberapa bahkan mendekatinya meminta bimbingan pribadi. Ini membuat Xianan menyadari dia sudah melangkah terlalu jauh dan harus menjaga profil rendah. Dengan ekspresi serius, dia mengklaim bahwa penampilannya hanyalah keberuntungan. Dia berteori bahwa kekuatan boneka itu disesuaikan dengan tingkat kultivator. Salah satu gadis tampaknya menerima penjelasan ini yang memberinya kelegaan. Namun, yang lain menunjukkan fenomena besar yang dengan jelas menandainya sebagai jenius. Sebagai tanggapan, Xianan menjelaskan bahwa karena kultivasinya yang rendah, sekte menggunakannya sebagai contoh kesetaraan, membuktikan bahwa potensi tidak ditentukan hanya oleh tingkat kultivasi. Instruktur tahu penjelasan ini sepenuhnya dibuat-buat, tetapi Xianan menembakkan tatapan berarti padanya. Memahami niatnya, instruktur ikut bermain, secara efektif menyesatkan murid lainnya. Sebagai hasilnya, opini murid dengan cepat berubah. Beberapa mengatakan Xianan hanya tahu cara menerima pukulan, sementara yang lain percaya dia hanya beruntung. Xianan memakai ekspresi puas. Sementara itu, instruktur merasa misterius bahwa seseorang yang begitu mudah memahami pentingnya menjaga profil rendah. Kekagumannya pada Xianan terus tumbuh. Tepat saat itu, Kuan Duo tiba-tiba melangkah, maju dan meminta Xianan untuk menjadi salah satu pengikutnya. Proposal tiba-tiba itu membuat Xianan terpana sejenak. Namun, dia dengan cepat pulih dan menyiapkan penawaran balik yang jahat. Dia mengusulkan taruhan. Jika Kuan Duo bisa bertahan lebih lama darinya melawan boneka kayu, Xianan akan dengan sukarela menjadi anteknya. Kuan Duo mengabaikan ocehan pengikutnya, tetapi kecemasan mulai merayap masuk. Dia jelas ingat bahwa bocah kita bertahan lebih lama dari 3 batan dupa melawan boneka kayu. Mayong tampak seperti memiliki sesuatu untuk dikatakan. Mengingat bagaimana Mayong mengejutnya sebelumnya, bocah kita dengan santai bertanya apakah dia juga ingin bergabung dengan taruhan. Mayong merespons dengan dingin, menekankan perbedaan di antara mereka, membandingkannya dengan celah antara langit dan bumi. Dia menambahkan bahwa bocah kita kurang ambisi. Mendengar ini, bocah kita diam-diam berpikir dalam hati bahwa dia telah berhasil memancing kemarahannya. Karena Mayong sekarang terlibat, Kuan Duo dengan enggan menyetujui taruhan itu, berpura-pura percaya diri meskipun ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, Kuan Duo dikalahkan secara brutal oleh boneka kayu. Setelah itu, bocah kita menyodopnya dengan tongkat untuk memeriksa apakah
apakah dia masih hidup. Menyeringai seperti orang bodoh, dia berpikir Kuan Duo pasti bodoh jika percaya dia bisa menahan kerusakan dengan cara yang sama. Bahkan Mayong, keajaiban teratas, tidak bertahan selama bocah kita melawan boneka itu. Mendengar komentar dari murid di sekitarnya, Mayong menjadi terlihat kesal. Karena itu, dia menyatakan bahwa penilaian itu membuktikan tidak ada apa-apa baginya, hanya bakat yang benar-benar penting. Murid-murid lainnya dengan antusias setuju dan bocah kita dihujani hinaan bersama dengan poin pengalaman dari sistem. Setelah penilaian berakhir, instruktur menebas udara dengan pedangnya, menciptakan celah spasial. Dia menginstruksikan semua orang untuk mengikutinya. Di dalam ruang itu, gunung terapung melayang di udara. Di tengah berdiri pohon emas raksasa yang dikelilingi oleh puncak terapung. Ketika bocah kita dengan santai berkomentar tentang menjual pohon itu, Kuan Duo dan Mayong segera mengejeknya. Mayong dengan hormat menyapa instruktur sebagai tetua dan bertanya tentang sejarah pohon itu dan hubungannya dengan gunung terapung. Senang dengan pertanyaan itu, tetua menjelaskan bahwa ruang ini disebut Puncak Luo. Semua energi spiritual di dalam ruang berasal dari pohon spiritual emas di pusatnya yang terhubung ke gunung terapung. Setiap gunung berisi gua kultivasi. Berpikir keras, bocah kita berkomentar bahwa gua yang paling dekat dengan pohon pasti memiliki energi spiritual terkaya. Tetua setuju tetapi mengungkapkan bahwa gua di bawah pohon emas telah tanpa pemilik selama lebih dari 500 tahun. Mendengar ini, bocah kita diam-diam berdoa agar dia tidak ditugaskan dimanapun di dekat pohon itu. Melihat ekspresinya yang khawatir, Kuan Duo mencibir dan menyuruhnya untuk tidak stres. Tempat seperti itu disediakan untuk murid berbakat, bukan seseorang seperti dia. Tetua meminta perhatian semua orang dan mengumumkan dimulainya pemilihan gua. Setiap murid harus melangkah maju dan mengambil medali. Ketika giliran bocah kita, dia membeku karena terkejut dengan apa yang dia ambil. Instruktur segera mengerti pohon emas itu sendiri telah memilih bocah kita sebagai pemiliknya. Sementara itu, bocah kita menatap daun emas di tangannya, benar-benar terpesona, dan meminta penjelasan kepada instruktur. Ketika tetua mengumumkan bahwa Xianan sekarang adalah master dari pohon emas, seluruh kelompok meledak dalam kecemburuan. Karena itu, bocah kita percaya pasti ada kesalahan. Dia tidak menganggap dirinya cukup berbakat untuk menerima pengakuan seperti itu. Tetua memuji kerendahan hatinya tetapi menjelaskan bahwa pohon emas telah mengakuinya dan keputusannya tidak bisa ditolak. Dia memberitahu Xianan untuk tidak berkecil hati. Beralih ke murid lainnya, tetua mengumumkan penilaian bulanan rutin sekte. Dia menjelaskan bahwa setiap murid yang gagal memenuhi standar sekte dalam 1 tahun akan dikeluarkan. Mendengar ini, Kuan Duo segera mengambil kesempatan untuk mengejek bocah kita, menyatakan bahwa nasibnya sudah disegel. Pengumuman itu membuat bocah kita cemas. Dia tahu bahwa gua pohon emas praktis beracun baginya dan dia harus menemukan cara untuk menghindarinya. Mayong, yang selalu tanggap, bertanya kepada tetua bagaimana kultivasi akan berlanjut di dalam gua yang ditugaskan kepada mereka. Sebagai tanggapan, tetua menampilkan gambar holografik. Dia menjelaskan bahwa setiap gua kultivasi memiliki sumber daya dan manual kultivasi sendiri. Namun, dia memperingatkan bahwa beberapa gua sangat berbahaya dan menyarankan murid untuk tidak mempertaruhkan nyawa mereka demi peluang yang tidak pasti. Karena itu, Xianan mulai bertanya-tanya apakah bahaya seperti itu ada di dalam gua pohon emas. Dengan itu, tetua menginstruksikan semua orang untuk menuju gua masing-masing. Adegan beralih ke kediaman pohon emas. Bocah kita berbaring dengan malas dan tindakannya segera menyebabkan sistem menghadiahi dia dengan energi spiritual karena melakukan benar-benar tidak ada apa-apa. Saat dia bersantai, dia merenungkan semua yang telah terjadi sejauh ini. Semakin dia memikirkannya, semakin terasa seolah-olah seseorang telah dengan hati-hati mengatur semua ini untuknya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan menuntut untuk mengetahui siapa yang mengawasinya. Di tempat lain, kedua master wanita itu bereaksi dengan terkejut. Ginyo diam-diam bertanya kepada Bing Yun apakah kristal itu berfungsi dengan baik. Bing menjawab bahwa dia percaya itu bukan kristal tetapi Xianan sendiri. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia merasakan mereka mengingat tingkat kultivasinya. Ini hanya membuat mereka berdua semakin penasaran tentangnya. Xianan perlahan bersantai dan menyalahkan peristiwa aneh hari itu karena membuatnya merasa takut sebelumnya. Setelah tenang, perhatiannya beralih ke sistem. Panel sistem menunjukkan bahwa dia saat ini berada di tingkat keempat energi spiritual. Atributnya yang lain juga telah meningkat dan dia memiliki afinitas khusus dengan elemen api. Xianan merenungkan kondisinya. Meskipun kekuatan fisiknya telah meningkat pesat selama 2 hari terakhir, itu masih belum cukup. Penilaian bulanan sudah dekat dan menjadi lebih kuat sekarang menjadi kebutuhan. Dengan tujuan ini, dia memanggil jimat dan mulai mencari alam rahasia di dalam gua pohon emas. Jiwanya memproyeksikan ke dalam jimat dan alam yang berbeda secara bertahap muncul di hadapannya. Alam pertama adalah gua bintang 7 dengan 18 lantai, tetapi itu jelas tidak cocok. Alam lain segera muncul, alam air dan awan. Namun, itu juga bukan kecocokan yang baik. Saat keraguan mulai muncul, dan sepertinya jalan buntu telah tercapai, alam baru muncul. Ini adalah alam tersembunyi. Dikatakan mengandung harta yang tak terhitung jumlahnya, tetapi penuh dengan lava dan angin kencang. Paparan berkepanjangan akan menyebabkan kerusakan parah. Xianan menjadi bersemangat sekaligus. Menyadari bahwa alam ini sangat cocok untuknya. Tanpa membuang waktu, dia bergerak untuk memasuki alam tersembunyi segera. Sementara itu, Bing Yun merasa kelelahan dan berencana mengakhiri hari. Pada saat itu, Ginyu tiba-tiba menunjuk ke kristal dengan ekspresi serius dan berkata ada sesuatu yang salah. Bing Yun bergegas melihat apa yang terjadi
lagi dan terkejut menemukan Xianan sendirian dengan tetua keempat. Xianan merasa hatinya tenggelam saat matanya bertemu dengan tatapan Molly. Pikiran tentang hukuman melintas di benaknya dan dia dengan cemas mencoba memikirkan alasan. Namun, alih-alih bereaksi dengan marah, Molly dengan santai melemparkan labunya ke arahnya. Dia menangkapnya dengan ekspresi bingung saat dia menyuruhnya minum. Reaksinya benar-benar tidak terduga. Setelah menyesap, dia segera berteriak dan mengeluh tentang kuatnya rasa itu. Molly memperhatikannya dengan saksama, tampak cukup terkesan. Tanpa peringatan, dia tiba-tiba berkata bahwa dia menyukainya dan melangkah lebih dekat. Saat dia mengamati penampilannya, dia berkomentar bahwa dia terlihat mengesankan bahkan saat minum dengan ekspresi seperti itu. Di saat berikutnya, Xianan terjatuh ke tanah. Panas melonjak melalui tubuhnya dan dia dengan cepat mencoba pergi, meminta diri dengan mengatakan toleransi alkoholnya terlalu rendah. Sebelum dia bisa melarikan diri, Molly tiba-tiba jatuh ke arahnya, dadanya yang penuh menekan padanya. Dia mengklaim kepalanya berputar, meninggalkan Xianan panik saat dia mencoba menghentikan situasi agar tidak meningkat. Molly kemudian bertindak imut, mengatakan dia merasa dingin dan menyarankan agar dia menghangatkannya. Dia menggoda bahwa kesempatan ada tepat di depannya dan bertanya apakah dia benar-benar tidak akan memanfaatkannya. Melihat reaksinya, dia merasa penantian yang lama itu sepadan. Menjadi jelas bahwa dia telah merencanakan segalanya dan menunggu selama ini hanya untuk mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Bin Yun dan Gin Xio sangat marah, menyebutnya tidak tahu malu karena menggunakan metode semacam itu. Mereka percaya bahwa Xianan tidak akan bisa menolaknya. Yang mengejutkan semua orang, Xianan dengan tenang menyerahkan labu itu kembali kepada Molly dan menyuruhnya minum sebagai gantinya. Molly tersenyum, jelas tidak mengharapkan dia menunjukkan pengendalian diri yang begitu kuat. Setelah duduk bersama, Molly memperhatikan pakaiannya dan menyadari dia adalah murid rahasia. Dia bertanya apa yang dia lakukan di tempat terpencil seperti itu. Xianan menjelaskan bahwa dia telah mencari alam rahasia, tetapi tidak dapat menemukan pintu masuknya. Molly terkejut mendengar dia berniat memasuki alam tersembunyi dengan tingkat kultivasi serendah itu dan memperingatkannya tentang bahayanya. Ketika dia bersikeras untuk tetap pergi, para master wanita yakin dia sudah kehilangan akal. Karena pertukaran ini, Xianan tiba-tiba mendapatkan sejumlah besar poin pengalaman. Dia terpana dengan hadiah yang sangat tinggi dan mulai bertanya-tanya tentang tingkat asli Molly. Molly kemudian mengatakan dia tidak bersedia mengirimnya ke kuburan. Mendengar ini, Xianan menghentikannya untuk pergi. Dia berkomentar bahwa malah masih muda, menyebabkan wajahnya memerah saat dia bertanya apa yang dia rencanakan untuk dilakukan selanjutnya. Kata-kata Xianan selanjutnya membuatnya langsung bingung. Namun, di detik berikutnya, dia melakukan sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Molly dibiarkan terdiam saat Xianan berdiri tegak, matanya terbakar oleh tekad. Dia berbicara dengan ketulusan mendalam, menyatakan kesetiaan, cinta, dan dedikasi yang tak tergoyahkan kepada sekte. Deklarasi seriusnya membuatnya meragukan telinganya, dan dia sempat bertanya-tanya apakah dia telah benar-benar kehilangan akal. Merasa lelah dengan penampilannya, dia dengan santai menunjuk ke arah tertentu dan memberitahunya di mana alam tersembunyi itu bisa ditemukan. Xianan dapat dengan jelas merasakan bahwa master itu tidak berbohong. Karena itu, dia dengan bercanda menepuk punggungnya dan dengan bercanda meyakinkannya bahwa peti matinya akan disiapkan sebelumnya. Xianan menerima ejekan main-main itu tanpa keluhan dan menuju ke lokasi yang ditunjukkan. Saat dia pergi, pikiran tentang senior yang aneh itu melekat di benaknya dan dia merasa bahwa dia akan belajar lebih banyak tentang dia cepat atau lambat. Sementara itu, Molly menggunakan kesempatan ini untuk diam-diam melampirkan labunya padanya. Senyum nakal muncul di wajahnya, tetapi Xianan tetap benar-benar tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, Xianan tiba di pintu masuk alam tersembunyi. Di dekatnya, sekelompok pejuang berkumpul, mengeluh keras tentang bahaya tempat itu. Tanpa ragu, dia berlari langsung ke alam itu dengan kecepatan penuh. Kelompok itu menatapnya dengan bingung, tidak mampu memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Di dalam alam itu, Xianan disambut dengan lingkungan yang keras dan berbahaya yang kebanyakan kultivator hindari seperti wabah. Baginya, bagaimanapun, panas yang menyengat dan kondisi yang keras terasa hampir menenangkan, seolah-olah tubuhnya menerima pijatan mendalam. Sistem segera merespons, menghadiahi dia dengan beberapa poin pengalaman. Saat dia menikmati momen itu, pejuang lain di dalam alam itu memperhatikannya. Mereka bertanya-tanya apakah dia telah benar-benar kehilangan akal. Tapi ekspresi tenang dan puasnya menceritakan kisah yang berbeda. Apa yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika dia dengan santai menyebutkan bahwa disambar api mematikan terasa menyegarkan. Memutuskan yang terbaik adalah menjauh darinya, kelompok itu mundur. Meskipun seorang senior di antara mereka masih merasa khawatir. Dia memanggil Xianan dan menawarkan bola roh. Dia menjelaskan bahwa bola itu bisa mendeteksi racun, dan ketika berubah kuning, itu berarti area tersebut sangat jenuh dengan racun api. Xianan menyatakan rasa terima kasihnya, tetapi senior itu berinisiatif untuk mengaktifkan buff yang sementara meningkatkan statistiknya. Tanpa diduga, karena kutukannya, buff itu berubah menjadi efek pelemahan sebagai gantinya. Xianan sempat mempertimbangkan untuk memukulnya, tetapi dia dengan cepat menjelaskan bahwa buff itu bersifat sementara. Dia mendesaknya untuk melanjutkan, mengatakan dia tidak ingin melihat wajahnya di dalam peti mati. Setelah mengatakan itu, dia pergi untuk bergabung kembali dengan kelompoknya, mengalihkan perhatiannya kembali ke bola roh. Xianan memutuskan sudah waktunya untuk mencari area dengan konsentrasi racun api yang lebih tinggi. Setelah menjelajah untuk sementara waktu, bola itu berubah menjadi kuning, mengonfirmasi bahwa jalan di depan sudah benar.
benar. Begitu dia mencapai gua, gelombang racun api yang intens menghantamnya langsung. Sistem segera diaktifkan, mengubah kerusakan menjadi poin pengalaman. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia melihat bola itu bergeser dari kuning ke warna emas cerah, memberi sinyal bahwa sesuatu yang jauh lebih berbahaya ada di depan. Dipandu oleh bola, Xianan dengan hati-hati menavigasi melalui gua sampai dia tiba di gerbang harta karun yang disegel. Ketika dia membukanya, mayat seorang pejuang yang meninggal roboh ke tanah di depannya. Xianan bereaksi kaget saat tubuh itu menghantam lantai. Di dalam ruangan, dia melihat peti dan menyimpulkan bahwa pejuang itu pasti mati karena apa yang ada di dalamnya. Terlepas dari bahayanya, dia tahu bahwa apapun yang ada di dalamnya akan sangat berguna. Saat peti dibuka, gelombang energi berapi yang masif meledak dan menghantamnya langsung. Tubuhnya menyerap energi kekerasan dengan kecepatan yang mencengangkan saat sistem berbunyi berulang kali, memberikan sejumlah besar pengalaman. Dia menyadari bahwa kekuatan luar biasa ini kemungkinan besar yang telah membunuh pejuang itu. Di dalam peti terletak batu merah yang bersinar. Saat Xianan menjangkau untuk mengambilnya, gelombang energi yang lebih kuat meletus. Lonjakan ini mendorongnya melewati batasnya, memungkinkan dia menembus ke tingkat kelima energi spiritual. Dipenuhi dengan kegembiraan, Xianan melihat batuannya itu sebagai harta karun yang tak ternilai. Dia percaya bahwa dengan itu, pelatihan tidak akan lagi menjadi masalah. Kekuatannya akan meroket dan bahkan menikahi orang suci. Mungkin menjadi mungkin. Tepat saat pikiran-pikiran ini terbentuk, dia tiba-tiba batuk darah. Rasa sakit yang mengalir melalui tubuhnya adalah pengingat keras bahwa dia jauh dari tak terkalahkan. Meskipun rasa sakit yang hebat, Xianan mengertakkan gigi dan berpegangan pada batu merah itu. Pada saat itu, sistem diaktifkan dan membuka keterampilan baru, tubuh tiran racun api. Rasa kagum memenuhi benaknya saat dia menyadari betapa luar biasanya manfaat sistem yang sebenarnya. Namun, tubuhnya segera mengirim peringatan yang jelas. Batasnya telah tercapai. Dengan enggan, dia menaruh batu kembali ke dalam peti di mana ia seharusnya berada. Meskipun demikian, sistem masih menghadiahi dia dengan poin pengalaman. Xianan melihat bahwa perolehan telah turun dari 2 digit menjadi 1 digit yang membawanya pada pentingnya realisasi. Keterampilan yang baru diperoleh secara signifikan mengurangi kerusakan dari serangan berbasis api. Jika tidak ada rencana untuk hari berikutnya, dia akan terus berkultivasi di dalam alam itu. Mengetahui dia tidak punya pilihan, dia meninggalkan alam tersembunyi. Saat dia melangkah keluar, dia akhirnya melihat labu yang tergantung di pinggangnya. Pada saat yang sama, dia melihat Molly di dekatnya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dia menjawab dengan ceria, mengatakan dia khawatir dan menunggunya. Dia kemudian dengan santai memintanya untuk melepas pakaiannya. Xianan segera salah paham dengan situasi tersebut. Melihat reaksinya, Molly dengan tenang menjelaskan bahwa itu hanya pemeriksaan rutin untuk memeriksa apakah dia telah diracuni oleh api. Tanpa ruang untuk menolak, Xianan dengan canggung melepas pakaiannya. Wajahnya terbakar karena malu. Molly dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dan dengan cepat menyadari betapa kuat dan terdefinisinya tubuhnya. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, murni untuk pemeriksaan, sambil diam-diam merencanakan cara untuk menjadikannya murid langsungnya. Xianan memperhatikan tatapannya yang tertahan terlalu lama, dan perubahan tiba-tiba dalam ekspresinya membuat Molly bertanya apa yang salah. Sebagai tanggapan, Xianan menyuarakan kecurigaannya tentang identitas aslinya. Ketika dia mengaku sebagai kakak perempuannya, dia bertanya mengapa dia diam-diam melampirkan labunya padanya dan bertanya apakah dia telah memata-matai dia. Molly membantah tuduhan itu, menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk memata-matai. Dia mengungkapkan bahwa labu itu berisi pecahan jiwanya. Penasaran, Xianan menyentuh labu dan bertanya apa tujuannya jika itu tidak dimaksudkan untuk pengawasan. Saat dia melakukannya, Molly tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam, tubuhnya bereaksi secara intens. Ketika Xianan menuntut penjelasan, dia mengabaikannya dan mengatakan itu bukan apa-apa, lalu memintanya untuk mengembalikan labu itu. Untuk alasan yang bahkan dia tidak sepenuhnya mengerti, Xianan menolak. Dia menyentuh labu itu sekali lagi, menyebabkan Molly bereaksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Ini akhirnya membuatnya memohon padanya untuk berhenti menyentuhnya secara acak. Dengan jejak jiwanya di dalam, dia bisa merasakan setiap kontak, membuatnya sangat sensitif. Ketika Xianan menanyakan alasan sebenarnya untuk mendekatinya, dia memasang ekspresi lembut dan membujuk. Dia menyuruhnya untuk mendekat jika dia ingin tahu jawabannya, menurunkan kewaspadaannya hanya untuk sesaat terbukti menjadi kesalahan. Dalam sekejap, Molly menjepitnya ke tanah dengan kekuatannya yang luar biasa, dadanya yang penuh menekan ke bawah padanya. Kali ini Xianan yang memohon belas kasihan. Molly berpikir dalam hati bahwa jika dia bukan yang terpilih, dia mungkin sudah dikirim ke akhirat. Dengan sedikit iritasi, dia memperingatkannya untuk tidak berpura-pura bahwa dia tidak menyukainya atau dia mungkin benar-benar membunuhnya. Setelah itu, dia berdiri dan pergi, mengingatkannya tentang kelas pertamanya keesokan harinya. Menyaksikan dia menghilang, Xianan hanya bisa berkomentar tentang kekuatannya yang menakutkan. Adegan kemudian beralih ke aula kebanggaan, aula pelatihan yang disediakan untuk para jenius. Xianan duduk di halaman bersama sesama muridnya. Seorang ketua melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai instruktur yang bertanggung jawab atas penilaian bulanan mereka. Dia secara singkat menjelaskan jalan kultivasi dan mengumumkan bahwa pelajaran hari itu akan fokus pada permainan elemen energi spiritual seorang pejuang. Di tengah kuliah, para tetua tiba-tiba memperhatikan bahwa Xianan tertidur. Melihat reaksi para tetua, Xianan buru-buru meminta maaf. Baginya, pelajaran itu terasa seperti buang-buang waktu, terutama dengan sistem yang menangani sebagian besar kemajuannya. Ini segera menarik ejekan. Kuan Duo secara terbuka menyebutnya sampah karena tertidur selama pelajaran penting, dan murid lain bergabung dengan komentar mengejek. Mata tetua melebar karena marah. Dia mengumumkan bahwa dia akan secara pribadi memberi pelajaran pada Xianan, menyatakan bahwa aula kebanggaan bukanlah tempat bagi pemalas. Instruktur
Instruktur membalik buku tua dan dengan cepat menemukan bahwa Xianan adalah kultivator elemen kayu. Senyum jahat muncul di wajahnya saat dia mengumumkan bahwa pengguna elemen api akan menjadi lawan terbaik untuk melawannya. Seketika, murid-murid mulai berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun banyak yang ingin melihat Xianan dipermalukan, tidak ada yang berani melangkah maju. Semua orang tahu seberapa kuat dia. Tepat saat itu, seorang pria besar melangkah keluar dan dengan lantang menyatakan dirinya sebagai lawan Xianan. Kejutan menyebar ke seluruh kerumunan, termasuk Xianan sendiri. Pria itu dikenal sebagai Palu Besi, murid senior yang kekuatannya jauh melampaui Xianan. Keringat dingin terbentuk di punggung instruktur. Palu Besi jelas bukan lawan yang ideal, terutama bagi seseorang yang baru saja masuk ke aula kebanggaan. Namun, karena kesombongan Xianan sebelumnya, instruktur memutuskan untuk menggunakannya sebagai contoh. Untuk memastikan keamanan, instruktur mengumumkan bahwa kekuatan Palu Besi akan disesuaikan untuk mencocokkan Xianan. Dia menyatakan bahwa keduanya akan dibatasi pada tingkat keempat, energi spiritual. Namun saat dia merasakan aura Xianan, matanya melebar karena terkejut. Xianan telah mencapai tingkat kelima energi spiritual hanya dalam beberapa hari. Mantra pembatasan diaktifkan dan instruktur memperingatkan mereka untuk berhenti setelah poin terbukti. Aura emas menyelimuti kedua petarung, menandakan dimulainya pertempuran. Tanpa sengaja, pembatasan ini berakhir, meningkatkan Xianan. Sebaliknya, Palu Besi melangkah maju dengan percaya diri. Api melonjak di sekitarnya. Saat dia menyerang, dia menyatakan bahwa dia tidak berniat menahan diri. Murid-murid yang menonton mulai berkomentar di antara mereka sendiri, yakin bahwa Xianan tidak memiliki kesempatan melawan serangan api Palu Besi. Namun, instruktur segera mengenali gerakan Palu Besi sebagai teknik pembunuhan. Dia mempertimbangkan untuk turun tangan menghentikan pertarungan. Tapi pada saat itu, sebuah pesan datang dari salah satu master wanita, memerintahkannya untuk tidak ikut campur. Tanpa pilihan, semua orang hanya bisa menonton. Palu Besi mengerahkan seluruh kekuatannya ke serangan terakhir, mengatakan Xianan kalah darinya harus dianggap sebagai kehormatan. Serangan itu mendarat, menyebabkan ledakan masif. Saat asap memenuhi area tersebut, yakin dengan kemenangannya, Palu Besi menyarankan Xianan untuk lebih fokus pada kultivasi daripada mengandalkan keberuntungan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pembicaraan, Xianan memotongnya. Dengan tenang, dia mengomentari apa yang disebut sebagai serangan terakhir. Kemudian dia mengejek Palu Besi, menyebut pukulan itu menyedihkan dan berkata, bahkan anjing pun bisa melakukan yang lebih baik. Keheningan jatuh di atas arena. Murid dan bahkan instruktur menatap tidak percaya seolah-olah Xianan telah menumbuhkan kepala kedua. Palu Besi berdiri membeku, terkejut dan marah. Xianan bertanya-tanya dengan keras apakah senior itu berniat untuk terus berdiri di sekitar. Secara internal, dia berterima kasih kepada sistem. Palu Besi akhirnya menuntut penjelasan. Sebagai tanggapan, Xianan melepaskan aura hijau cerah dan menyatakan sudah waktunya untuk serangan balik. Di saat berikutnya, dia bergerak. Mata Palu Besi melebar karena ketakutan saat Xianan menghilang dari pandangan. Sepersekian detik kemudian, rentetan pukulan mendarat di tubuh Palu Besi, berakhir dengan pukulan kuat ke perut yang membuatnya terbang. Para murid menonton dalam keheningan yang terpana, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xianan berdiri tegak dan mengejek Iron Hammer, menyatakan bahwa bahkan tanpa batasan yang berlaku, hasilnya tetap akan sama. Kesombongan ini membuat sang instruktur semakin terkejut. Bahkan dengan keunggulan elemen, Xian seharusnya tidak mampu mengalahkan Iron Hammer dengan begitu telak. Ada sesuatu tentang situasi ini yang terasa sangat ganjil. Tangan Xian memar, namun ia merasa bersyukur atas tubuh barunya yang baru saja bangkit. Tanpa itu, cederanya akan jauh lebih parah. Sambil menoleh ke arah instruktur, ia dengan santai menyarankan untuk mencarikan guru baru bagi Iron Hammer. Seraya berkomentar bahwa senior tersebut ternyata sangat lemah. Tak punya pilihan, instruktur mengakui kemenangan Xian. Ia menasihati murid-murid lain untuk mengambil pelajaran dari kejadian ini, meskipun mereka tetap harus mengingat dasar-dasar dari latihan tersebut. Setelah itu, ia mengumumkan berakhirnya kuliah dan memberitahu tujuan mereka selanjutnya. Dari jauh, para master wanita mengamati semuanya. Jinsho berkomentar tentang kemampuan aneh Xian dalam menyerap serangan Iron Hammer. Bing setuju, meyakini kekuatan itu berasal dari konstitusi tubuhnya yang unik. Namun, Molly menunjukkan kurangnya pengalaman tempur Xian, meski ia mengakui potensi pemuda itu sangat menakutkan. Karena alasan inilah, keempat master wanita itu serentak mengungkapkan keinginan mereka untuk menjadikannya murid. Molly dengan cepat mengingatkan bahwa perekrutan murid harus tetap adil dan kompetitif. Ia tidak menyadari bahwa Bing Yun sudah memahami niatnya. Bing Yun setuju, menyatakan bahwa kecuali Xian secara pribadi memilih salah satu dari mereka sebagai masternya, persaingan akan terus berlanjut. Selain itu, mereka masing-masing bebas menggunakan cara sendiri untuk merekrutnya. Kelompok tersebut segera tiba di tujuan mereka, Pavilion Sutra Seks Pedang. Sebelum masuk, instruktur menjelaskan aturan pavilion. Pertama, semua murid baru hanya diizinkan mengakses lantai 1. Kedua, setiap murid hanya boleh mengambil satu manual dalam satu waktu. Ketiga, manual tidak boleh rusak dalam kondisi apapun. Selain itu, pavilion tersebut berisi banyak sekali manual, dan kualitas apa yang didapatkan murid sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Setelah aturan disampaikan, mereka memasuki pavilion. Begitu melangkah masuk, kekaguman terpancar di wajah mereka saat menatap struktur masif yang dipenuhi rak demi rak, berisi manual kuno. Kuan Duo segera berlari ke depan dengan penuh semangat, bertekad menemukan teknik yang kuat. Berbeda dengannya, Mayong dengan tenang menjelaskan bahwa ia mendengar lantai 1 dan 2 saja berisi lebih dari 13.000 manual, dengan setiap tingkatan menjadi semakin langka. Ia yakin akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Xian dengan santai bertanya apakah penjelasan itu dimaksudkan sebagai pamer. Tak lama kemudian, Xian menjelajahi pavilion sendirian. Melihat koleksi yang begitu besar, ia akhirnya mengerti mengapa instruktur mengatakan keberuntungan memainkan peran
peran yang sangat penting. Dengan begitu banyak manual, menemukan yang cocok bukanlah tugas yang mudah. Saat ia mengambil sebuah buku, ia merasakan tatapan tajam tertuju padanya. Berbalik, ia menyadari itu adalah Huyan. Ia merasa aneh melihat sang master berada di lantai satu paviliun. Sesaat, ia mempertimbangkan untuk meminta bimbingan, tetapi auranya tampak memancarkan bahaya, mendesaknya untuk menghindar. Tiba-tiba, Huyan mengunci pandangan padanya dan menuntut jawaban mengapa ia menatapnya. Xian dengan tenang berkomentar tentang kebetulan bertemu dengannya lagi. Ia menjawab bahwa ia sudah tahu dan melangkah lebih dekat, bertanya apakah ia sedang mencari manual teknik. Sambil memegang satu buku di tangannya, Xian mengakui bahwa ia kesulitan menemukan yang cocok. Pada saat itu, Huyan berpikir dalam hati bahwa waktu sangatlah krusial. Yang tersisa hanyalah merekomendasikan teknik pedangnya sendiri tanpa terlihat terlalu mencolok. Ia menjangkau dan mengambil manual yang dipegang pemuda itu, berasumsi bahwa itu adalah pilihannya. Xian langsung merasa cemas. Judul buku itu sangat menarik perhatian, menjelaskan metode untuk membuat master dingin jatuh cinta. Hal ini membuat Huyan salah paham, mengira Xian entah bagaimana telah mengetahui identitasnya. Namun, pemikiran bahwa pemuda itu mungkin tertarik padanya membuat wajahnya merona seperti gadis muda. Karena interaksi aneh ini, sistem tiba-tiba memotong poin pengalaman dari Xian, membuatnya bingung tentang apa yang salah dengan wanita itu. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, Huyan memberinya manual lain. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menyaksikan pertarungan Xian dengan Iron Hammer dan mengakui bahwa penampilannya sangat mengesankan. Ia dengan percaya diri menyatakan bahwa teknik yang ditawarkannya akan sangat cocok untuknya. Xian melihat nama buku itu dan membukanya. Seketika, isinya mengalir ke dalam pikirannya. Bahkan ia sendiri terkejut dengan tingkat pemahamannya. Manual itu adalah kodeks pedang dan tidak diragukan lagi kekuatannya. Hanya dengan sekilas pandang, ia menangkap konsep bentuk pertama. Ia berbalik untuk berterima kasih, tetapi wanita itu sudah menghilang. Sebelum pergi, ia mengirim pesan yang bersikeras agar tidak ada seorang pun yang boleh tahu tentang teknik ini. Ia sudah memasang ilusi pada manual tersebut untuk mencegah kecurigaan. Karena hal ini, nama manual berubah dari kodeks pedang menjadi seni menggambar pedang. Xian dalam hati mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ia yakin manual itu jauh dari kata biasa dan percaya itu setidaknya tingkat bumi atau lebih tinggi. Ia juga menyadari bahwa Huyan sendiri bukanlah orang sembarangan. Sebuah pikiran aneh melintas di benaknya, bertanya-tanya apakah ia memiliki kemampuan tersembunyi yang menarik perhatian wanita. Kemudian, ia tiba di pusat pavilion di mana murid-murid dan instruktur berkumpul di sekitar Mayong. Pujian memenuhi udara saat Mayong mengungkapkan bahwa ia mendapatkan manual tingkat bumi. Ia menerima perhatian itu dengan rendah hati, mengatakan bahwa meskipun itu tingkat bumi, itu hanya tingkatan rendah. Meski begitu, instruktur sangat terkesan. Ia menjelaskan bahwa sudah lama sekali sejak seorang murid mendapatkan manual tingkat bumi, dan dari namanya saja, teknik di dalamnya pasti sangat kuat. Berbalik, instruktur memperhatikan Xian dan melihat bahwa ia sudah memilih manual. Penasaran, ia meminta untuk melihatnya. Xian diam-diam berharap ilusi itu bertahan karena kegagalan pasti akan membawa masalah. Setelah memeriksa manual itu, instruktur berkomentar bahwa itu di bawah tingkat bumi dan hanya kelas menengah. Namun, komentar berikutnya benar-benar membuat Xian lengah karena Xian mendapatkan manual teknik tingkat terendah. Murid-murid lain segera mulai mengejeknya dan menertawakan pilihannya. Sebagai tanggapan, Xian dengan tenang menyatakan bahwa kultivasi bukan tentang kualitas teknik, melainkan tentang jalan yang dipilih seseorang untuk dilalui. Saat ia berbicara, ia mendapatkan poin dari sistem sambil berpikir dalam hati bahwa semua orang di sekitarnya adalah orang bodoh. Instruktur tua itu sangat tersentuh oleh kata-katanya. Ia memuji Xian, mengatakan bahwa pola pikir seperti itu benar-benar mencerminkan semangat sekte pedang. Sambil memegang manual di tangannya, instruktur menyatakan keyakinan bahkan saat ia sepenuhnya sadar akan keterbatasan bakat dan pemahaman Xian. Xian menerima pujian aneh itu dan pada saat yang sama merasa lega karena sifat asli manual tersebut tidak ditemukan. Larut malam itu, saat sedang belajar, Xian menemukan sesuatu yang penting. Setiap teknik pedang membutuhkan tingkat kultivasi tertentu. Dengan kekuatannya saat ini, ia hanya bisa menguasai bentuk pedang pertama dengan benar. Meski begitu, ia tidak kecewa. Saat ia melihat statistik sistemnya, kepercayaan diri memenuhinya. Dengan bantuan sistem, tumbuh lebih kuat dan menguasai ketujuh bentuk pedang hanyalah masalah waktu. Dengan pemikiran ini, ia berbaring dengan malas dan sistem segera mulai membantu pemahaman bentuk pertama dari kodeks pedang. Di tempat lain, Bing Yun akhirnya menemukan waktu untuk mengamati Xian dengan benar. Ia memperhatikan bahwa pemuda itu sedang berlatih, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh dengan gerakannya. Saat ia memperhatikan lebih dekat, ia mengenali bentuk yang digunakannya dan menyadari ia sedang mempraktikkan kodeks pedang. Senyum muncul di wajahnya saat segalanya tiba-tiba masuk akal. Ia menyimpulkan bahwa ini pasti ulah tetua kedua yang jelas mencoba memenangkan hati Xian. Dengan kesadaran itu, ia mulai menyusun rencananya sendiri sementara Xian terus memantau kemajuannya melalui sistem. Tak lama kemudian, Xian menyadari bahwa ia telah berhasil mempelajari bentuk pertama dari kodeks tersebut. Namun, masalahnya tetap pada keterbatasan fisiknya. Untuk mendorong dirinya lebih jauh, ia memutuskan untuk kembali ke alam tersembunyi. Tidak lama kemudian, ia tiba di alam tersebut dan memperhatikan kurangnya orang di sekitar.
besar. Apa yang tidak ia ketahui adalah Bing Yun telah mencarinya sepanjang waktu. Ia awalnya berencana menemuinya, tetapi setelah melihat pemuda itu diam-diam menyelinap pergi, ia malah mengikutinya. Sekarang ia bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan di tempat berbahaya seperti ini. Sesaat setelah Xian memasuki alam itu, sekelompok pejuang muncul. Bing Yun mengenali mereka sebagai murid sekte. Pada saat itu, pemimpin mereka mengungkapkan identitas mereka. Mereka berasal dari klan Tai, dan ia datang untuk membalas penghinaan terhadap saudaranya, Iron Hammer, yang juga dikenal sebagai Tai Yong. Bing Yun akhirnya mengenali pemimpin itu sebagai Tai Han. Ia sudah berada di alam kondensasi roh. Rasa khawatir muncul saat ia bertanya-tanya bagaimana Xian bisa menghadapi lawan seperti itu di dalam alam tersebut. Xian mempertimbangkan untuk menggunakan bola api untuk mengejar harta karunannya itu terlebih dahulu. Namun, ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia belum bisa sepenuhnya menangani kekuatannya, dan memperkuat diri terlalu dini mungkin mengurangi jumlah kerusakan dan pengalaman yang bisa ia serap nantinya. Tepat saat itu, ia merasakan sekelompok orang mendekat. Xian dengan cepat menyembunyikan dirinya, memanfaatkan medan untuk keuntungannya. Sementara itu, Tai Han dan pengikutnya memasuki area tersebut. Terpengaruh oleh racun api, para pengikut memberitahu Tai Han bahwa mereka tidak bisa melanjutkan. Tai Han memerintahkan mereka untuk tetap di belakang dan mengaktifkan keterampilan gerakan yang membentuk sayap energi di belakangnya. Ketika Tai Han tidak bisa lagi merasakan aura Xian, ia mengerutkan kening, bertanya-tanya di mana targetnya bersembunyi. Detik berikutnya, Xian muncul di belakangnya dalam sekejap. Tai Han nyaris menghindari serangan pertama. Keduanya sempat beradu sebentar sebelum memisahkan diri. Ketika Xian bertanya apakah ia saudara Iron Hammer, Tai Han melepaskan aura penuhnya dan menyatakan bahwa Xian akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Mengaktifkan teknik bernama cakar lang besi, Tai Han menerjang ke depan. Xian menangkis serangan itu, langsung menyadari kebenaran yang mengerikan. Tai Han berada di alam kondensasi roh, 2 tingkat di atasnya. Tai Han mencibir dan mengejeknya, bertanya apakah ia menyesali kesombongannya tadi. Pukulan keras mengirim Xian menabrak dinding. Benturan itu menciptakan kawah dan kerusakan dengan cepat diubah menjadi poin pengalaman oleh sistem. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di wajah Xian. Kesenjangan kultivasi terlalu besar. Ia tahu ia bukan lawan bagi Tai Han dan merasakan penyesalan mendalam karena tidak melenyapkannya saat ada kesempatan. Tai Han dengan dingin menyatakan bahwa Xian akan dibuat merasakan setiap rasa sakit yang diderita saudaranya sebelum dibunuh. Xian, bagaimanapun, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ia bisa melihat bahwa Tai Han dibutakan oleh kemarahan, dan itu adalah hal yang baik. Bagi Xian, ini berarti satu hal, kesempatan untuk memanen poin pengalaman. Tai Han menyerang lagi, seringai kejam merekah di wajahnya dengan setiap serangan. Xian menahan setiap pukulan dengan reaksi tenang yang sama, menolak untuk berteriak atau mundur. Ini hanya memicu kemarahan Tai Han. Xian bahkan memberi isyarat provokatif, memintanya untuk menggunakan semua yang ia miliki. Benar-benar marah, Tai Han menerjang ke depan lagi. Xian menahan setiap pukulan sementara sistem terus menampilkan notifikasi poin pengalaman yang diperoleh. Tai Han melepaskan satu teknik demi satu, tetapi Xian tetap berdiri. Selama serangan yang tiada henti, sistem tiba-tiba memberitahunya bahwa tulang-tulangnya telah menembus ke tingkatan ke-8. Pemukulan berlanjut sampai Tai Han akhirnya mulai lelah. Pada saat itu, para pengikutnya tiba dan membeku karena terkejut saat melihat Xian masih hidup. Xian mengejek mereka secara terang-terangan, menyebut mereka lemah dan meremehkan serangan Tai Han sebagai sesuatu yang menyedihkan. Tai Han tidak bisa memahami bagaimana lawannya menahan segalanya. Salah satu pengikutnya dengan cepat menyarankan penggunaan formasi mantra untuk melemahkan Xian. Bertindak berdasarkan ide itu, sebuah jimat dilemparkan ke arahnya. Aura biru mengelilingi Xian, membentuk formasi restriktif. Namun, karena pengaruh sistem, formasi itu justru membalikan efeknya. Alih-alih menekannya, semua atributnya meningkat sebesar 100 hingga 200%. Tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, Tai Han mengejek Xian, bertanya apakah rasa takut akhirnya muncul sekarang karena ia akan dipukuli sampai mati. Xian menerima tantangan itu tanpa ragu. Berkat sistem, tubuhnya terasa terisi kembali seperti baterai yang dipulihkan ke kekuatan penuh dengan kekuatan dan stamina yang sepenuhnya pulih. Xian menyadari ini adalah saat yang tepat untuk menguji teknik kodeks pedang yang diberikan oleh Huyan. Saat auranya melonjak dengan hebat, Tai Han merasakan perubahan mendadak dan secara naluriah mencoba melarikan diri. Xian mengaktifkan bentuk pertama dan melancarkan satu tebasan. Gaya pedang itu melampaui aura penggunanya, bermanifestasi sebagai serangan jarak jauh. Tai Han menyadari bahaya itu terlambat. Ia gagal menghindar tepat waktu dan terbelah bersih menjadi dua semudah memotong mentega. Menyaksikan ini, para pengikut Tai Han segera melarikan diri demi hidup mereka. Saat pertempuran berakhir, Xian kewalahan oleh kelelahan. Ia jatuh berlutut. Tidak pernah ia bayangkan bahwa melakukan satu gerakan saja akan menguras seluruh kekuatan dan staminanya begitu drastis. Saat rasa takut merayap, dan ia bertanya-tanya apakah ia akan mati di dalam alam tersembunyi, Bing Yun muncul dan menangkapnya tepat saat ia kehilangan kesadaran. Sang master mengamati pemandangan itu dalam diam, mengakui bahwa sangat mengejutkan ia berhasil mempelajari kodeks pedang. Ia juga merasa beruntung telah mengikutinya. Mengenali potensinya yang menakutkan, ia memutuskan untuk menawarkan bimbingan dalam teknik pemurnian spiritual api bintangnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Xian membuka matanya dan mendapati dirinya kembali di kamarnya. Melihat Bing Yun di sampingnya, ia bertanya apakah wanita itu yang menyelamatkannya. Ia mengangguk, mengatakan bahwa kebetulan saja ia sedang lewat. Xian dengan tulus berterima kasih padanya. Sambil membungkuk di atasnya, ia mengalihkan
pembicaraan dan bertanya apa yang ia lakukan di alam rahasia itu. Ia merespons dengan alasan yang samar. Memperhatikan betapa waspadanya pemuda itu, ia mengalihkan topik lagi dan bertanya apakah ia ingin mempelajari teknik yang jauh lebih unggul. Bing Yun tertegun saat Xian menolak tawarannya. Dengan ekspresi serius, ia mengatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini dan bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan darinya. Kata-kata Xian membuat Bing Yun sedikit kesal. Memperhatikan ekspresinya, Xian dengan cepat mencoba melakukan perbaikan. Ia mengatakan bahwa ia benar-benar menghargai bantuannya dan menambahkan bahwa seseorang tidak bisa mengunyah terlalu banyak sekaligus. Alih-alih menenangkannya, hal ini justru memperburuk keadaan. Bing Yun menjangkau dan menarik telinganya, mengekspresikan kekesalan ringannya dengan lebih jelas. Ketika Xian mencoba bercanda untuk keluar dari situasi dan mencari alasan, wanita itu mempererat cengkeramannya. Tak punya pilihan lain, ia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Puas, Bing Yun melemparkan manual tepak ke wajahnya dan menginstruksikannya untuk datang ke puncak Hongun setiap malam untuk berlatih dengannya. Xian mengambil manual itu dan memperhatikan bahwa itu terkait dengan kultivasi. Karena ini, ia ingin menolak. Ia tahu betul bahwa kutukannya bisa membalikan efek dari teknik kultivasi. Bing Yun kemudian menjelaskan manfaat teknik tersebut, mengatakan kultivasinya bisa meroket dalam sebulan. Xian tetap menolak, mengklaim ia tidak punya cukup waktu untuk menangani pertemuan dan pelatihan sekaligus. Mereka berdua mulai bernegosiasi bolak-balik. Bing Yun tiba-tiba meledak dalam kemarahan, memperingatkannya untuk tidak membantahnya. Pada akhirnya, kompromi tercapai. Mereka sepakat bahwa pelatihan akan dimulai 5 hari kemudian. Bing Yun percaya bahwa Xian hanya mengulur waktu untuk fokus mempelajari kodeks pedang. Pemikirannya terputus ketika bangau kertas muncul. Dari sana, ia mengetahui tentang pertemuan mendesak. Ia segera pergi, mengingatkan Xian untuk tidak melupakan pelatihan mereka dalam 5 hari di puncak Hong. Memegang token undangan di tangannya, Xian merenungkan betapa beruntungnya dirinya. Ia percaya bahwa selama ia terus berkembang dan tumbuh lebih kuat, ia akan mampu menangani masalah apapun yang datang. Setelah mempelajari manual Bing Yun untuk sementara waktu, ia menemukan bahwa bentuk pertama dari teknik itu bergantung pada jalur spiritual seorang pejuang. Saat ia bersiap untuk berlatih, sesuatu yang aneh dan tidak terduga terjadi. Kesadarannya ditarik ke ruang yang berbeda. Di sana, ia melihat seorang wanita memegang pedang yang memancarkan aura merah. Wanita aneh itu mengumpulkan energi ke dalam bilah pedang dan melakukan serangkaian tebasan pedang. Aura pedang terbang lurus ke arahnya. Yang mengejutkannya, aura itu menyatu ke dahinya. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa ia telah mulai memahami bentuk pertama dari pemurnian Ki Bintang. Kembali ke realitas, Xian bertanya-tanya tentang kondisi aneh yang ia masuki. Saat ia memeriksa statistiknya, ia menyadari bahwa pemurnian Ki Bintang memiliki tingkat yang sama dengan kodeks pedang. Perbedaannya jelas. Kodeks pedang membutuhkan tubuh fisik yang kuat, sementara pemurnian Ki Bintang bergantung pada akar spiritual. Seringai lebar merekah di wajahnya. Meskipun ia masih belum mengetahui identitas asli Bing Yun, ia merasa berterima kasih karena mendapatkan begitu banyak manfaat darinya. Di tempat lain, keempat master wanita dan tetua berkumpul untuk pertemuan sekte rahasia. Topiknya adalah ujian musim semi mendatang. Sekte suci tiba-tiba meminta konferensi. Ujian musim semi adalah uji coba gabungan yang melibatkan sekte pedang dan 4 sekte lainnya. Rekrutmen baru akan memasuki alam rahasia untuk memperebutkan hadiah. Meskipun disebut ujian, itu lebih seperti kompetisi yang sengit. Ketika Wu Yan menuntut alasan di balik pemberitahuan mendadak itu, instruktur Xian menjelaskan situasinya. Alam rahasia yang baru ditemukan telah muncul di luar pengaruh 4 sekte utama. Karena ini, mereka berencana membentuk pasukan gabungan. Molly dengan sopan memotong, mengatakan bahwa kerjasama dengan sekte lain bukanlah masalah bagi sekte pedang. Genio menambahkan bahwa jika demikian, mereka harus dengan hati-hati memilih murid yang akan mewakili mereka. Instruktur datang dengan persiapan. Ia menyajikan daftar 8 kandidat pilihan dan percaya susunan pemain mereka akan mengejutkan sekte lain. Ketika ditanya siapa yang akan memimpin murid sekte suci, sang ketua mengungkapkan nama Nailing. Mendengar itu, Bing Yun mengulangi nama itu dengan ketertarikan. Sang tetua bertanya apakah ada masalah. Bing Yun menjawab tidak ada masalah, tetapi ia menyarankan untuk mengadakan kontes bela diri internal untuk mengevaluasi kembali dan memutuskan perwakilan. Niat aslinya adalah untuk melibatkan Xian. Terungkap juga bahwa Nailing adalah mantan tunangan Xian, wanita yang telah mencampakkannya. Wahyu ini menimbulkan kekhawatiran. Bing Yun bertanya-tanya bagaimana Xian akan menangani pertemuan dengannya lagi. Adegan berpindah ke hari berikutnya. Xian memperhatikan banyak rekan murid menuju aula kebanggaan. Penasaran, ia menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya apa yang terjadi. Murid itu menjawab bahwa instruktur tiba-tiba memanggil untuk pertemuan mendesak. Sesaat kemudian, semua orang tiba di aula kebanggaan. Instruktur mengangkat tangannya dan memerintahkan diam. Ia kemudian memberitahu para murid tentang alam yang baru ditemukan dan ujian musim semi mendatang serta kompetisi sekte yang terikat dengannya. Ini adalah hal-hal yang sebagian besar sudah mereka dengar. Selama pengarahan, Xian diam-diam bertanya kepada murid di dekatnya tentang tujuan sebenarnya dari ujian musim semi. Setelah mendengar penjelasan, ia mengerti bahwa kompetisi itu lebih merupakan pertunjukan. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan setiap sekte, memperingatkan orang lain untuk tidak memprovokasi, dan menilai posisi mereka saat ini. Wawasannya membuat kakak senior di sampingnya terkesan. Instruktur melanjutkan, menjelaskan bahwa kontes sekte akan memutuskan siapa yang mewakili sekte pedang dalam ujian musim semi. Partisipasi akan membawa kehormatan bagi sekte dalam pengakuan terhadap murid yang dipilih. Xian kemudian bertanya apakah alam yang baru ditemukan lebih berbahaya daripada alam tersembunyi sekte. Instruktur tua itu menjawab bahwa alam baru yang dikenal sebagai penyucian angin merah jauh lebih berbahaya. Namun, itu juga penuh dengan harta karun besar
besar dan peluang langka. Mendengar ini, beberapa murid mulai ragu. Tidak ada yang ingin mempertaruhkan nyawa mereka ketika sekte sudah memiliki murid berbakat yang bisa dikirim dengan aman. Instruktur baru saja akan melanjutkan berbicara ketika Xian tiba-tiba memotong dan mengatakan ia ingin berpartisipasi. Dalam benaknya, Xian tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh ia lewatkan. Itu adalah cara tercepat untuk tumbuh lebih kuat. Instruktur hampir memarahinya karena memotong pembicaraan dan karena kultivasinya yang rendah, tetapi ekspresinya berubah ketika ia merasakan aura Xian. Mengejutkannya, Xian telah mencapai tingkat ke-6 energi spiritual. Xian dengan tenang bertanya apakah ia masih tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Instruktur menggelengkan kepalanya dan mengatakan itu bukan tentang kualifikasi. Mengirim Xian akan seperti mengirim talenta yang menjanjikan ke kuburan lebih awal. Mendengar ini, banyak murid menjauhkan diri dari Xian dan mulai mengejeknya. Meskipun Xian merasa kesal, sistem memberinya poin. Ini membuatnya merasa anehnya puas. Ia kemudian bertanya dengan keras apakah ia harus mundur hanya karena tingkat kultivasinya. Ia mengejek yang lain karena menjadi pengecut dan mempertanyakan masa depan apa yang dimiliki sekte pedang jika semua orang berpikiran sama. Kata-katanya dimaksudkan untuk memprovokasi kerumunan. Mengejutkannya, sang ketua tiba-tiba bertepuk tangan. Ia memuji Xian mengatakan bahwa semangat seperti itu benar-benar mewakili sekte pedang. Segera murid lain bergabung, tergerak oleh pidato. Suasana berubah sepenuhnya. Pada saat itu, Xian merasa ngeri. Sesuatu yang jelas salah dari kerumunan. Seseorang menanyainya, mengingatkannya pada kultivasinya yang rendah dan bertanya apakah ia benar-benar percaya ia memenuhi syarat untuk ujian musim semi. Xian dengan tenang bertanya siapa murid berambut pirang itu. Pria itu melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Ling Xiao. Ia menjelaskan bahwa ia selangkah lagi dari alam kondensasi roh. Semua kandidat saat ini untuk ujian musim semi sudah berada di alam itu. Jika Xian ingin bergabung, ia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Ling Xiao menerima tantangan itu tanpa ragu dan memperingatkan Xian tentang tekniknya yang kuat. Dengan itu, keduanya mulai menantikan kontes sekte yang akan memutuskan perwakilan ke-8 untuk ujian musim semi. Jauh di dalam sekte suci, para murid terlibat dalam duel di dalam arena besar. Para tetua dan murid memperhatikan dengan seksama dari atas. Seorang tetua wanita menggumamkan nama Xian dengan kekhawatiran mendalam. Dalam benaknya, gambaran mengerikan muncul. Ia membayangkan Xian kembali suatu hari nanti untuk menghancurkan seluruh sekte suci karena penghinaan yang ia derita. Ia tidak pernah membayangkan bahwa bocah yang dibuang itu akan menjadi dewa pedang yang akan memusnahkan sekte mereka di masa depan. Pikirannya terputus ketika pemenang duel diumumkan. Nailing berdiri dengan penuh kemenangan. Ia melangkah maju dan berterima kasih kepada masternya karena mengajarinya teknik surgawi yang memungkinkan ia mengalahkan kakak senior beberapa tingkat di atasnya. Namun, sang ketua tidak menanggapi. Pikirannya masih dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Nailing memanggil masternya lagi. Kali ini, sang ketua bertanya apakah ia bersedia bertunangan dengan Xian sekali lagi. Nailing terkejut. Penyebutan Xian yang ia anggap sampah membuatnya tidak percaya. Mengabaikan reaksinya, sang tetua percaya ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sekte suci. Mempertemukan mereka kembali adalah jalan paling aman. Nailing dengan marah menolak ide itu, menyatakan bahwa ia tidak ingin berurusan dengan pecundang itu. Sang tetua mencoba menalar dengannya dari sudut pandang moral, tetapi Nailing dengan dingin bertanya apakah masternya hanya mencoba mendorong pernikahan ini karena takut pada sekte pedang. Pertanyaan itu membuat marah sang tetua. Auranya meletus saat ia menuntut untuk mengetahui apakah Nailing telah melupakan tempatnya. Terguncang, Nailing segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Namun, di dalam hatinya, kebencian membara dengan hebat. Ia diam-diam bersumpah bahwa jika ia mendapatkan kesempatan, ia akan membunuh Xian sendiri. Adegan kembali ke sekte pedang. Bocah kita percaya ia bisa mengalahkan Ling Xiao. Lagi pula, ia telah membunuh Taihan yang berada di alam kondensasi spiritual. Namun, saat ia memeriksa sistemnya, ia memutuskan akan lebih bijaksana untuk tetap bersiap sepenuhnya. Pada saat itu, ia akhirnya teringat Genesio setelah beberapa lama. Dengan pemikiran ini, ia memutuskan untuk mencarinya untuk mendapatkan pil. Di tempat lain, Genesio sudah memikirkan tentangnya. Fakta bahwa kedua kakak seperguruan wanitanya semakin dekat dengan Xian membuatnya merasa cemburu dan kesal. Tersesat dalam pikirannya, ia tiba-tiba terkejut saat Xian tiba. Ketika ia menyadari itu adalah dia, ia segera rileks dan mengungkapkan kelegaannya melihatnya. Reaksinya membuat Xian lengah. Merasa sedikit malu, ia menyarankan agar mereka menjaga jarak untuk menghindari kesalahpahaman di antara yang lain. Sebagai tanggapan, Gene mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan sesuatu untuknya. Ia mengeluarkan manual dan bertanya apakah ia menginginkan sesuatu yang lebih spesifik. Menjelaskan bahwa ia mengetahui dua mendatang dan rencananya untuk berpartisipasi dalam ujian musim semi. Xian menerima manual itu. Saat ia membolak-baliknya, ia berpikir dalam hati bahwa sekarang lebih dari sebelumnya, ia harus mengambil keuntungan dari setiap kesempatan tanpa ragu. Setelah memperhatikan reaksinya, Genesio diam-diam merenung bahwa inilah alasan mengapa orang tidak pernah bisa menolak alkemis. Tepat saat itu, Xian bertanya tentang pil peledak yang disebutkan dalam manual, mencatat bahwa itu tampaknya sangat kuat. Genesio menjelaskan bahwa pil api peledak pada dasarnya adalah kombinasi dari api dan racun mematikan, yang
sebagian besar digunakan untuk menyergap musuh. Curiga. Ia bertanya mengapa ia tertarik pada pil seperti itu, bertanya-tanya apakah ia berencana menggunakannya selama ujian musim semi yang bisa mengakibatkan hukuman berat. Sebagai tanggapan, Xian menjelaskan bahwa ia membutuhkannya untuk menjelajahi alam tersembunyi. Tentu saja, ia tidak bisa memberitahunya bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk mempercepat kultivasinya. Setelah beberapa pemikiran, Genesio menyuruhnya datang ke puncak dan dalam 3 hari. Namun, Xian mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki rencana lain. Ini segera membuat Genesio curiga lagi. Ia bertanya apakah ia berniat mengunjungi saudari lain. Ia dengan cepat menyangkalnya. Meskipun jawabannya, ia cemberut, jelas tidak yakin. Dalam benaknya, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa ia berencana mengunjungi kakak seperguruan. Wanitanya lagi. Pada akhirnya, ia memberinya ultimatum. Jika ia tidak datang ke puncak dan ia tidak akan membimbingnya dalam alkimia, dan ia tidak akan menerima manual itu juga. Tak punya pilihan lain, Xian setuju. Hidup yang menyedihkan. Segera, hari duel Xian dengan Ling Xiao akhirnya tiba. Instruktur bertindak sebagai wasit dan tentu saja, semua master wanita hadir. Di sekitar arena, murid-murid berkumpul untuk mendiskusikan dan memprediksi kekalahan Xian yang tak terelakkan. Sementara itu, Ling Xiao berdiri dengan bangga di tengah arena, memancarkan kepercayaan diri. Ia mengejek Xian, menyarankan agar ia mundur selagi bisa. Sebaliknya, Xian membuat pintu masuk yang dramatis, sengaja memanen aura. Ling Xiao mengungkapkan keterkejutannya bahwa Xian benar-benar muncul. Kemudian ia melepaskan auranya, memecahkan tanah di bawah kakinya. Pamer kekuatan ini segera menarik perhatian murid-murid di sekitarnya yang berseru kaget, mencatat bahwa Ling Xiao telah menguasai teknik tingkat tinggi. Xian hanya mencibir, mengejek tampilan itu dan memanggil Ling Xiao anjing. Marah, Ling Xiao meluncurkan serangan. Xian merespons dengan busur pedang dan keduanya bentrok berhadapan. Karena perbedaan alam mereka, Xian menderita kerusakan. Namun, sistemnya segera memberinya poin pengalaman. Sambil menyerang tanpa henti, Ling Xiao berteriak, menuntut untuk mengetahui hak apa yang dimiliki Xian untuk berpartisipasi dalam ujian musim semi. Xian membalas dengan tusukan tajam, menunjukkan bahwa Ling Xiao terlalu banyak bicara. Ia kemudian mengalihkan auranya, mengaktifkan teknik pedang Wuyan, dan secara terbuka mengejek Ling Xiao. Pada titik ini, Ling Xiao mulai goyah, terguncang oleh niat membunuh Xian yang luar biasa dan energi pedang yang sengit. Aura Xian melonjak melewati Ling Xiao, menyebabkan ekspresi Ling Xiao berubah saat kebingungan memenuhi matanya. Ia tidak bisa memahami bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi. Melihat reaksinya, Xian mengejeknya secara terbuka, menyebutnya lemah. Ling Xiao, yang sekarang tampak cemas, dengan tergesa-gesa mengingatkan Xian tentang perbedaan tingkat kultivasi mereka. Sebagai tanggapan, Xian mencibir dan mengatakan kepadanya bahwa dengan sikap seperti itu, ia tidak akan pernah mendapatkan pacar. Tentu saja, adik-adik seperguruan wanita segera setuju. Hanya saat itulah murid-murid di sekitar menyadari bahwa Ling Xiao selalu begitu banyak bicara, sesuatu yang tidak pernah mereka sadari sampai Xian menunjukkannya dengan ego yang terluka dan harga dirinya hancur. Ling Xiao akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya, mengaktifkan ciptaan Pong emas. Cahaya keemasan meletus dari tubuhnya saat ia dengan dingin menyatakan bahwa Xian tidak boleh menyalahkannya atas apa yang terjadi selanjutnya. Xian hanya tersenyum dan menyambut tantangan itu tanpa ragu. Pada saat ini, Wuyan tiba-tiba memutuskan untuk pergi. Binyun bertanya padanya mengapa, bertanya-tanya apakah ia merasa bosan. Wuyan dengan tenang menjawab bahwa hasil pertandingan sudah diputuskan. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati dengan terkejut, Xian telah menguasai teknik pedang pertamanya hanya dalam beberapa hari. Binyun, seolah membaca pikirannya, tetap tidak terkejut sama sekali. Ling Xiao melompat ke udara, tubuhnya terbungkus aura emas menyala yang membentuk burung raksasa. Ia meluncurkan rentetan serangan dari atas. Xian menyaksikan serangan itu dengan senyum tipis. Dalam sekejap, ia bergerak melalui medan perang, dengan mudah menghindari semua proyektil Ling Xiao. Namun, selama pertukaran, ia masih menderita beberapa cedera. Memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Segera, Xian mulai menyiapkan teknik kodeks pedang. Intensitas aura pedangnya meledak keluar, mengejutkan setiap murid yang hadir. Menggunakan bentuk pertama dari kodeks pedang, Xian memblokir semua serangan Ling Xiao dengan kekuatan yang luar biasa. Instruktur menonton dengan ekspresi bingung, baik bingung maupun sangat terkejut. Molly juga terlihat terpana, langsung mengenali teknik pedang itu sebagai milik Wuyan. Sementara itu, ekspresi Binyun tetap tenang dan tidak terbaca. Detik berikutnya, Xian tiba-tiba menghilang. Detak jantung kemudian, ia muncul kembali di belakang Ling Xiao di udara dan memukulnya dengan gagang pedangnya. Tubuh Ling Xiao yang tidak sadar jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar saat benturan. Murid-murid yang menonton terkesiap, yakin bahwa Xian telah membunuhnya. Dengan tenang, Xian menjelaskan bahwa ia hanya memukul pingsan Ling Xiao. Kekalahan telak ini menyebabkan murid-murid mempertanyakan semua yang mereka pikir mereka ketahui tentang kultivasi. Tanpa penundaan, Xian mengumumkan dirinya sebagai perwakilan ke-8 sekte pedang. Ia secara terbuka menantang siapapun yang ingin menentang posisi tersebut. Setelah diskusi singkat, para murid dengan suara bulat menyimpulkan bahwa akan menjadi ide yang mengerikan untuk menantang seseorang yang baru saja mengalahkan Ling Xiao lawan beberapa tingkat lebih tinggi. Di antara para tetua, diskusi diam-diam meletus. Instruktur Xian lebih khawatir tentang bagaimana ia berhasil mempelajari teknik yang begitu kuat, sementara yang lain menyimpulkan bahwa Xian hanyalah seorang anak dengan potensi yang menakutkan. Akibatnya, Xian secara resmi
Alkimi diumumkan sebagai perwakilan untuk ujian musim semi. Berbalik ke dalam, Xian berkonsultasi dengan sistemnya dan menyadari ia perlu naik level lebih jauh. Pemikiran ini mengingatkannya pada kencan mendatang dengan Genesio. Adegan berpindah ke puncak dan Xian tiba dan memanggil Genesio, tetapi ia tidak terlihat. Satu-satunya hal yang ada adalah tungku alkimia yang diam-diam memancarkan panas. Tiba-tiba, Genesio muncul di belakangnya, mengejutkannya dalam prosesnya. Ketika Xian bertanya di mana ia berada, ia tersenyum dan memberitahunya bahwa ia memiliki sesuatu untuknya. Ia mengungkapkan bahwa ia hampir selesai memurnikan pil api peledam miliknya. Sambil menunggu, ia menyarankan untuk mengajarinya satu atau dua hal tentang alkimia. Ia mulai menjelaskan konsep dasar dan persyaratan alkimia secara rinci. Namun, di tengah ceramahnya, Xian benar-benar tersesat. Ia berdiri di sana menyeringai bodoh, tidak lagi mendengarkan dan hanya menikmati pemandangan di depannya. Genesio memperhatikan reaksinya yang aneh. Tak terduga, ia mengeluh tentang panas dari tungku dan dengan santai meminta Xian untuk membantunya melepas